Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai informasi sebagai bahan baku pengambilan keputusan. Peran informasi dalam pengambilan keputusan tergantung pada level keputusannya. Ada 4 level keputusan, yaitu yang pertama ada level strategik, yang kedua ada level manajemen, yang ketiga ada level pengetahuan, dan yang keempat ada level operasional. Kita akan bahas di level yang pertama, yaitu level strategik. Berkaitan dengan penentuan sejumlah tujuan, sumber daya, dan kebijakan organisasi. Level strategik ini juga memprediksi masa depan lingkungan eksternal dan internal. Harmonisasi karakteristik organisasi dengan lingkungannya. Contoh level strategik ini, tujuan perusahaan adalah dalam waktu 5 tahun menjadi penjual terbesar di dalam industri dengan menguasai 60% pasar. Nah, apa yang harus dilakukannya? Itu ada di level strategik. Yang kedua, level manajemen. Pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang kedua, implementasi tujuan yang ditetapkan pada level strategik atau taktik yang dijalankan biasanya bersifat jangka pendek, kurang lebih 1 tahun. Contohnya, bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategi dapat dilakukan dengan berhasil. Contohnya dengan pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan, dan analisis. Yang ketiga, level pengetahuan. Penilaian kembali sejumlah ide baru dalam menghasilkan produk, jasa, atau barang. Penentuan cara untuk sosialisasi ide baru, dan penentuan cara untuk distribusi informasi. Level yang keempat yaitu level operasional. Menentukan cara terbaik untuk menerapkan tugas khusus yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan arahan level manajemen dan strategik. Contoh level operasional ini, pengawasan terhadap program dan seluruh anggaran yang dijalankan sesuai dengan rencana strategik. Selanjutnya, kegunaan ICT dalam dunia kerja. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Yang kedua, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang keempat, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Manfaat ICT dalam perusahaan. Yang pertama, yang tadinya manual menjadi otomatis, dan hal ini mengurangi biaya untuk tenaga kerjanya, biaya untuk kertas, alat tulis, dan lain-lain. Yang kedua, waktu mengerjakan yang lebih cepat dengan adanya IT. Sebab dengan IT ini akan memperpendek rantai birokrasi yang tadinya selesai dalam 1 minggu, dengan IT hanya butuh waktu 1 hari. Apabila waktu tadi kita konversikan ke biaya, maka akan mendapatkan penghematan sekian rupiah. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Karena dengan IT, maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Hal ini tentu saja akan menjadikan perusahaan menjadi lebih kompetitif. Sebab dampaknya akan sangat besar, bisa jadi karena pengambilan keputusan yang lambat, sebuah perusahaan akan kehilangan banyak order.
Yang keempat, dengan penerapan teknologi IT, kita akan dapat menghemat biaya promosi dan pemasaran. Karena promosi lewat website akan sangat murah dan konsumen dapat melihat profil perusahaan dari mana saja di seluruh dunia. Dan manfaat yang kelima, dengan IT, maka sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan, sehingga hal ini akan dapat meningkatkan kecepatan dalam merespon sesuatu, dan pihak manajemen akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaannya tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan memakan biaya transportasi.